You all still believe in this project? I'm willing to step down. Ya tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Hasil dari pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang pada Jumat 15 November 2024. Jepang membantai Timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Kok ada yang aneh, tiba-tiba Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan para fans Garuda. Ada apa ini? I feel like I'm losing my mind. Tebasan samurai biru membuat Timnas Indonesia tersungkur di publik sendiri, seperti yang sudah diprediksi di konten saya sebelumnya, yang berjudul Jepang, kami harus waspada kebangkitan Timnas Indonesia. Dan akhirnya terbukti kan, kita kalah telak guys, segala-galanya. Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Sebelum kick-off antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang, persaingan di grup C sangat ramai dan menarik. Perolehan poin peringkat kedua ke bawah sama-sama mengumpulkan poin 6, Timnas Bahrain 5 poin, cuma Timnas Indonesia saja yang tertinggal dengan 3 poin. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey! Jika dilihat dari hasil pertandingan lain antara Australia lawan Arab Saudi dengan hasil imbang tanpa gol, perolehan poin mereka jadi sama-sama 6. Dengan hasil tersebut, sebetulnya sangat menguntungkan Bahrain, mereka bisa memperoleh poin 8 dan bisa mengambil alih posisi runner-up jika mampu membungkam China. Apalagi Bahrain bermain di kandang sendiri. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world. Namun sayangnya, Bahrain tidak bisa memanfaatkan situasi ini, malah mereka dipecundangi Cina di publiknya sendiri. Dan membuat posisi mereka jadi turun ke peringkat 5 klasemen, dengan 5 poin, terpaut 1 poin dengan Cina yang naik ke posisi 4 klasemen, sementara dengan 6 poin. Persaingan di grup C ini semakin menarik, semua tim masih berpeluang menemani Jepang yang jadi juara grup dengan 13 poin, untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan Bahrain 0-1 dari Cina membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat, namun sayangnya pada pertandingan kali ini harus melawan Samurai Biru, yang secara kualitas dan peringkat FIFA jauh di atas kita. Di sisi lain, kekalahan Bahrain jadi ejekan fans Garuda dan cemohan warganet Israel Karma. Begitu kata salah satu warganet Indonesia. Yang telah merampas kemenangan kita, rasain lu. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the Hasil dari kekalahan 0-4 saat melawan Timnas Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkata, After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down.
I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. Sementara itu, Kevin Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan hasil yang kurang menyenangkan. Selain tim kita kalah, dia juga harus ditarik keluar karena mengalami cedera setelah berbenturan dengan pemain Jepang di menit-menit akhir babak pertama. Tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Setelah menelan pil pahit kontra Jepang, terselip kabar baik bagi timnas Indonesia. Ya, Ole Romeni, striker FC Utrecht yang ditunggu-tunggu, akhirnya hadir dan menyaksikan laga timnas Indonesia lawan Jepang. Itu artinya kode bahwa dia sudah siap bergabung dengan timnas Indonesia. Harapan itu terrealisasi, seperti harapan kita di konten sebelumnya yang berjudul Jepang ingin cepat lolos. Ole Romeni, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans akankah bergabung? I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Cuman disayangkan keputusan Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia itu terbilang sangatlah terlambat, mengingat peluang timnas Indonesia makin sulit. Padahal tenaganya sangat dibutuhkan pada saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi tanggal 19 November 2024 untuk terus membuka asa dan peluang lolos ke fase berikutnya. Bisa dipastikan Ole Romeni akan menjalani debutnya tahun depan saat melawan timnas Bahrain dan Cina. Yuk kita nantikan. Semoga Miliano Jonathans dan yang lainnya segera menyusul, khususnya untuk mereka yang berposisi striker dan gelandang serang. Selanjutnya persiapan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Persiapan kali ini diprioritaskan masalah taktik dan strategi. Memang harus diakui strategi menunggu dan melakukan serangan balik yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Jepang kurang efektif. Secara gitu loh, Jepang unggul segala-galanya. Terbukti strategi menunggu malah jadi bulan-bulanan para pemain Jepang. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Bagi timnas Jepang, strategi itu seolah-olah jadi bahan latihan buat mereka. Tidak ada pressing dari para pemain Indonesia, membuat mereka dengan leluasa bergerak dan banyak melakukan serangan. Melawan Arab Saudi, pelatih Shin Tae-yong harus berani tampil menyerang dari menit-menit awal. Toh pemain kita juga bisa tampil baik ketika menyerang, walaupun ya finishing kita jelek, karena nggak ada goal getter yang menakutkan buat lawan. Kalau toh akhirnya kita kalah penguasaan bola, minimal ada pressing ke pemain lawan, sehingga mereka tidak leluasa dan sulit mengalirkan bola ke jantung pertahanan kita. Kan gitu? Di sisi lain, tiket melawan timnas Arab Saudi sudah terjual habis. Itu artinya supporter dan fans Indonesia siap memberikan dukungan dan motivasi penuh kepada para pemain untuk tampil habis-habisan di lapangan. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a name. Ya, walaupun sekali lagi kita kalah, minimal supporter dan fans timnas Indonesia merasa terhibur. Ayo bangkit Garudaku.